Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Wassalisatu al-baqa'u, adapun sifat wajib Allah yang ketiga yaitu sifat baqa. Wa ma'nahu anna Allah subhanahu wa ta'ala la akhira li wujudih. Adapun maknanya baqa yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tiada akhir bagi wujudnya Allah. Fala ya'tarihi fana'un, maka tidak datang pada Allah oleh binasa. Bal huwa mustamirul wujud la yanqati'u wujuduh, bahkan dia Allah terus ada, tiada henti-henti oleh keberadaan Allah. Li'anna ma sabata lahul qidam wajaba lahul baqa, karena bahwa apa-apa yang sabit baginya oleh qidam niscaya wajib baginya oleh baqa. Wa yastahilu alaihil fana, dan mustahil atas Allah oleh binasa. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib bagi Allah, bagi setiap orang mukallaf itu adalah mengenal Allah dengan yakin. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang begitu banyak jumlahnya, yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu yang nomor 3-nya adalah baqa. Artinya Allah punya sifat namanya baqa. Ciri Tuhan itu bersifat dengan baqa. Apa itu baqa? Baqa itu satu ungkapan tentang tiada akhir bagi wujudnya Allah. Baqa itu satu ungkapan tentang ketiadaan, adam yang terhubung bagi wujudnya Allah. Baqa itu satu ungkapan tentang tiada penghabisan bagi adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa simpruknya, baqa itu kekal. Baqa itu kekal. Kekal itu tidak rusak. Allah itu kekal, Allah itu tidak rusak. Tidak rusak itu tidak binasa. Allah itu tidak binasa. Tidak binasa itu adanya tidak terhubung dengan tiada.
adanya tidak terhubung dengan tiada. Bahasa Arabnya baqa. Kalau kita ini sekarang ini ada enggak? Nih, ada enggak ini? Ada. Nantinya namanya adanya terhubung dengan tiada. Kita sekarang ada, nantinya bakalan enggak ada. Namanya kita enggak punya sifat baqa. Kita sekarang ada, nanti tidak ada. Kenapa kita nantinya enggak ada? Sebab kita enggak punya sifat baqa. Kenapa kita enggak punya sifat baqa? Karena kita bukan Tuhan. Sebab ciri-ciri Tuhan itu adanya tidak diakhiri dengan tidak ada. Bahasa gampangnya saudara, kalau ada yang nanya sama kita, Allah itu ada atau tidak ada? Jawabannya wujud. Jawabannya wujud. Kalau nanya lagi, Allah itu adanya sejak kapan? Jawaban kita kidam, sedari dulu sudah ada. Kalau ada yang nanya lagi, Tuhan itu sampai kapan? Jawabannya baqa, sampai nanti terus ada. Itulah wujud kidam baqa. Tapi bukan kayak tetangga kita, wujud kidam baqa. Wujud kidam baqa artinya hayang ngudud teboga rokok. Ini ndak ngerti yang kayak begini, beli aja. Jadi baqa itu wajib menurut akal. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Wajib menurut akal adanya Allah tidak diakhiri dengan tidak ada. Wajib menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada penghabisannya, keberadaannya. Fala ya'tarihi fana. Allah itu tidak binasa. Kalau kita sekarang ada, dulunya enggak ada. Karena dulunya enggak ada, maka nantinya juga enggak ada. Wujud kita tidak hakiki dan tidak wujud dzati. Kalau Allah dulu ada, sekarang ada, sampai nanti ada. Kalau kita dulu enggak ada, sekarang ada, nantinya enggak ada. Jadi keberadaan Allah tidak ada hubungan dengan tidak ada. Kalau kita dulunya enggak ada dan bakalan enggak ada. Contohnya tangan. Sebelum kelingking enggak ada. Sesudah jempol enggak ada. Inilah gambaran kita. Dulu enggak ada, nanti enggak ada. Itu kita. Dalilnya dari mana?
Allah itu bersifat baqa. Sebab andai Allah boleh terhubung tidak ada, maka mustahil punya sifat qidam. Sedangkan kita udah bedah tentang wajibnya Allah bersifat qidam. Sebab bila sesuatu itu ketempelan sifat qidam, itu mustahil tidak adanya. Kalau kita mungkinul wujud, boleh ada, sebab dulunya tidak ada. Kalau yang mungkinul wujud nantinya enggak ada. Maka bila sesuatu itu punya qidam, pastikan punya baqa. Kalau kita tidak punya qidam, berarti tidak punya baqa. Gampangnya begitu. Gampangnya. Dan ini yang harus kita pahami. Kedua, wajib menurut agama. Agama wajibkan kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji, udah 15 tahun belum? Belum wajib. Udah 15 tahun belum? Udah lewat. Yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubari, wajib yakin di dalam kolbunya dengan keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat, keyakinan yang teguh bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersifat baqa. Oleh karena agama yang wajibin beresiko, ada konsekuensinya. Bila yakin, imannya sah dan diterima, tentu kelak dianugerahi surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bila tidak yakin, imannya tidak sah dan kelak dihukum dengan azabnya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka gampangnya saudara ngaji sifat baqa nih biar benar kita. Allah itu kekal. Yang kekal cuman Allah. Yang kekal cuman, selain Allah tidak kekal. Selain Allah binasa. Selain Allah tidak punya sifat baqa. Sekali lagi, baqa adalah sifat Allah. Allah itu kekal. Allah itu selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak, yang kekal cuman Allah. Yakin nggak? 100%. Baik, kita tes. Langsung aja ujiannya, nggak 6 bulan. Kelamaan kalau 1 semester. Saudara, surga itu ada nggak? Ada nggak? Orang mukmin di surga tuh. Surga tuh kekal nggak?
Baik, kita bedah. Kita bedah. Allah itu sifatnya bako. Bako itu artinya kekal. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak. Kenapa selain Allah tidak kekal? Bukan Tuhan. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Yakin? Baik. Itu surga kekal enggak? Hah? Tidak. Orang kafir di neraka kekal enggak? Jadi yang punya sifat bako adalah Allah. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak punya bako. Selain Allah tidak kekal. Sebab yang kekal cuman Allah. Yang kekal cuman selain Allah tidak kekal. Surga kekal enggak? Ini yang benar nih. Iya, kekal enggak? Enggak. Orang kafir di neraka kekal enggak? Orang kafir di neraka kekal enggak? Hah? Tasbihnya ditaruh. Tinggian ini ganjarannya. Jangan dipegang, jangan dipegang, ditaruh. Nah, namanya paham agama. Yang kekal cuman, yang punya sifat bako cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Sebab yang punya sifat bako adalah Allah. Yang kekal cuman selain Allah tidak. Orang kafir di neraka kekal enggak? Hah? Iya, tinggal jawab. Saya kasih contohnya gampang ulangannya. BS benar salah, A B gitu. C enggak ada. A kekal, B tidak kekal. Kan udah gampang. Begitu. Yang kekal cuman selain Allah tidak kekal. Selain Allah tidak kekal. Orang kafir di neraka kekal enggak? Kekal. Yang kekal cuman Allah doang yang kekal. Allah doang yang kekal. Selain Allah tidak. Orang kafir di neraka kekal enggak? Surga kekal enggak? Tuh enggak kan? Nih segini aja enggak kompak nih. Kalau pilpres khawatir kalah lagi saya ini.
Segini aja nggak kompak jawabannya. Ya Allah. Yang punya bako hanya yang kekal cuman satu-satunya yang kekal cuman selain Allah binas, selain Allah kagak surga kekal. Orang kafir neraka kekal enggak? Ya, majuanlah biar kedengeran saya jawabannya. Jangan bisik-bisik sama temennya. Ini kalau belum ngerti juga saya nggak bisa pindah-pindah ini. Begitu. Maka ngaji itu yang enak, otaknya dikosongin. Kalau gelas penuh sama kopi diisi air putih itu hitam mulu, nggak masuk. Ini biar masuk. Yang punya bako cuman selain Allah tidak sejagat raya selain Allah tidak, sebab yang kekal cuman surga kekal. Ini jawabannya begini Pak. A kekal, B tidak kekal, C tergantung nggak ada. Jawab itu dulu, ntar C. Begitu, C nggak ada. Saya kasih A, B doang, biar gampang. Saya harus ulang ini. Yang punya bako cuman Allah, yang kekal cuman Allah, selain Allah tidak kekal, selain Allah tidak kekal. Yakin nggak? Yakin nggak? Baik, saya tes keyakinannya tuh, kan begitu. Surga kekal nggak? Hah? Kan nyengirnya ini yang saya bingung. Surga kekal nggak? Hah? Hah? Kekal. Jadi yang punya bako Allah dan jadi Tuhan juga tuh surga. Ini kita rapihin nih. Yang punya bako adalah selain Allah tidak kekal. Kalau ngomong selain harus paham kalimat selain. Selain Allah tidak, yang kekal cuman, harus paham kalimat cuman. Yang kekal hanya, harus paham kalimat hanya. Yang kekal hanya Allah. Sebab yang punya bako adalah Allah, yang kekal cuman selain Allah tidak. Surga kekal? Hah? Tidak. Kenapa tidak kekal? Hah? Bukan Allah. Lah itu katanya orang mukmin kekal di surga. Ini karena saudara tidak paham antara kata kekal dan dikekalkan. Itu beda. Sebelum ngomongin kekal dan dikekalkan, saya harus bedah dulu. Ada ustadz dan diustadkan. Beda apa sama? Beda apa sama? Apa diustadkan? Hah? Apa diustadkan? Ini saya tanya, ustadz dan diustadkan sama apa beda? Halo, ini kedengeran nggak sih? Ustadz dan diustadkan sama apa beda? Bedanya di mana? Diustadkan itu apa? Dibohongin.
Hah? Hah? Diumpamakan. Diustadkan itu artinya diumpamakan. Begitu. Hah? Apa? Disamakan. Apa diustadkan? Dianggap ustad karena pakai sorban, pakai jubah, padahal pemburu hantu. Apa diustadkan? Apa diustadkan? Apa diustadkan? Hah? Kan baru diajarin jawabannya. Dianggap sebagai sebetulnya bukan begitu. Sebetulnya bukan. Kekal dan dikekalkan, ini yang saya mau maksud. Kekal dan dikekalkan sama apa beda? Apa dikekalkan? Apa dikekalkan? Hah? Iya, dibuat kekal. Sebetulnya tidak kekal. Begitu. Sebetulnya tidak kekal, wong makhluk nggak punya bako. Kekalnya karena ditakdirin, dikehendaki, ditetapkan, dimauin oleh Tuhan untuk kekal. Maka bahasa Qur'annya nggak ada bakuna fiha, ada juga kholidina. Beda. Kita harus ngaji ilmu bahasa ini. Kholidina. Apa kholidina? Kekalnya dikekalkan. Bukan kekal sendiri. Wong dulunya surga ora ada. Yang ada cuma Allah. Yang dulunya enggak ada, enggak punya kidam. Kalau enggak punya kidam, enggak punya bako. Bila surga kekal, itu bukan kekal. Sebenarnya dikekalkan. Aslinya binas, cuman dikehendaki kekal. Kayak penguasa dalam satu negeri di sebelah sononya Eropa, 2 kali peraturannya jadi penguasanya, dibuat mau 3 kali, bisa aja kalau mau DPR-nya, iya kan? Iya, kalau DPR kan terserah dia, iya, di Eropa. Tuh begitu saudara. Jadi yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Surga kekal enggak? Itu katanya kekal. Dikekalkan. Apa dikekalkan? Dijadikan kekal. Yang sejatinya tidak kekal. Ini udah paham nih. Kalau udah paham saya tutup. Emang nyari paham doang. Wajib menurut agama Allah bersifat bako, kekal, enggak binasa. Maka sifatnya kita ini binasa tuh sifat kita. Ini yang orang nggak paham. Binasa tuh sifat dasar kita. Makanya lampu ada matinya, motor ada rusaknya, beli mobil setahunan pertama soak akinya, entar bannya tipis ganti, emang juga binasa. Begitu, binasa. Yang tadinya sehat jadi sakit, emang juga binasa.
Duit kita kok nggak ada, ya binas. Emang juga asalnya juga orang ada duit, cuman punya kantin di sekolah, punya duit. Akhirnya ada corona, kantinnya tutup, orang ada duit lagi, bias. Emang tadinya juga orang ada, disetresin karena pengen mengekalkan barang yang tidak kekal. Stres Anda bukan Tuhan. Begitu. Ini benar apa kagak ini? Begitu. Sehingga ini ngaji kita, mau saya simpulin malam ini dikit juga nggak apa-apa. Apa cirinya orang yang yakin kalau Allah itu bako? Orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi, Tuhan itu bakoknya bukan zamani, bakoknya bukan idofi, tapi bakoknya adalah bakok hakiki. Maka orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersifat bako, akan muncul kesadaran di dalam hatinya bahwa dirinya tidak punya bako, bahwa dirinya bakal binasa, bahwa dirinya bakalan mati. Orang yang sadar dirinya bakal mati, hidupnya sukses. Pertanyaannya ngomongin mati maranin kita apa kita maranin mati? Halo, kalau ditanya orang Simpruk, nih dipelototin yang nanya apa dijawab ya? Orang sini nih kalau orang nanya dipelototin apa dijawab? Dijawab. Kok diem ya? Jadi saya takut juga ya. Begitu. Mati maranin kita apa kita maranin mati? Mati maranin kita. Baik, ini lahir kita, ini namanya lahir, ini mati kita, ujung ajal 60 tahun, setahun 60, 2 tahun, 3 tahun. Jadi mati yang maranin apa kita yang maranin? Ini biar paham. Mati yang maranin, kita yang maranin. Kita yang maranin. Mati mau diem aja. Biar gampang mati pensiun. Biar gampang aja dah. Kerja kantor. Apa pensiun maranin kita? Apa kita maranin pensiun? Biar gampang aja. Mati maranin kita. Apa kita maranin mati? Kita maranin mati. Orang yang sadar kalau Allah bersifat bako, bakal muncul di hatinya keyakinan bahwa Tuhan itu kekal, dirinya bakal binasa, dirinya bakal mati. Yang kayak begini hidupnya bakal sukses. Sebab Nabi ketika ditanya, manil akyas ya Rasulullah, siapa orang yang otaknya cerdas dan bakal sukses? Aksaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang sadarnya luar biasa kalau dia bakalan mati, bakalan binasa, bakal fana, dan mempersiapkan bekal menuju kematian. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kata Imam Syafi'i mengatakan, waladatka ummuka ya bna adam baqiyan wan nasu haulaka dhahikan masrura
fa'mal li nafsika an takuna idza bakau liyaumi mautika dhahikan masrura. Kita, kata Imam Syafi'i, waktu lahir dari perut ibu kita ketawa apa nangis? Ketawa apa nangis? Lahir nangis. Orang sekeliling kita ketawa gembira. Waktu kita lahir nangis. Orang sekeliling tertawa gembira. Kalau sampai kita mati nangis juga, orang sekeliling tertawa, tuh orang cilaka 12. Hendak ngerti sifat bako dia. Orang yang ngerti, bila datang ke dunia nangis, orang sekeliling ketawa, maka bagaimana mengolah hidup supaya berbalik 180 derajat. Waktu mati ketawa, orang sekelilingnya itu orang sukses. Jangan sampai waktu kita mati berita duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Udin. Alhamdulillah, emang di mampus, mangga gue hilang mulu, aman. Girang orang kita mati. Itu cilaka yang kayak begitu. Waktu matinya disenyumin orang, celaka. Yang sukses waktu mati, aduh, saya sudah tidak dapat kebaikan dari dia. Saya sudah tidak dapat lagi kebaikan dari dia. Saya tidak dapat lagi sumbangan maulid dari dia. Saya tidak dapat lagi bantuan dari dia. Nangis, dia senyum melihat kebaikan yang dulu ditanam waktu hidupnya. Itu orang yang paham Allah bersifat baqa. Kullu na'in sayun'a wa kullu bakin sayubka wa kullu hamilin sayuhmal wa kullu musallin sayusalla alaih wa kullu dafin sayudfan wa kullu man asha mata wa kullu man mata fata wa lam yabqa ghairullahi azza wa jal. Siapa yang tukang ngumumin berita duka cita di masjid, jangan nyengir-nyengir. Sekarang lu ngumumin, besok lusa bakalan diumumin. Bener nggak? Mana nih yang tukang ngumumin nih? Jangan nyengir-nyengir. Begitu. Yang gotong jenazah, jangan nyengir-nyengir. Sekarang lu gotong, besok bakalan. Sekarang yang nyolatin, jangan nyengir-nyengir, besok lusa bakalan. Sekarang yang nguburin, jangan nyengir-nyengir, besok lusa bakalan dikuburin. Maka hidup mau ngapa nggak mau ngaji, pilihannya tidak ada. Kalau anak muda nggak mau ngaji, wajar. Tong ngaji yuk. Malam apa? Malam Jumat. Sorry Kong, nanti aja kalau udah tua. Cakep. Dia niat. Kalau udah tua mau, kalau udah tua mau ngaji. Itu niat mulia. Nanti kalau udah tua mau ngaji. Sekarang mau mabok-mabokan dulu. Itu bagus. Karena ada niat mulia. Nanti udah tua mau ngaji. Yang menjadi masalah ini, orang udah tua, Kong ngaji yuk. Entar dulu kalau apa? Kalau apa? Hah? Kalau muda nggak mungkin. Kalau apa ini? Orang udah tua nggak ada opsinya, udah nggak ada pilihan. Buat apa hidup nggak ngaji? Buat apa? Udah tua. Kalaupun mau diberikan opsi dua, pilihannya orang udah tua tuh, milih ngaji atau di ngajiin. Milih mana? Di ngajiin. Innalillahi wa raji'un. Nggak ada pilihan. Kita orang udah tua ngaji dah.
duduk aja, enggak apa-apa. Biar kata belonjor kayak, biar dikata jider, ngaji nyender, enggak apa-apa. Jidur kayak ngaji tidur, bagus, enggak apa-apa, bagus. Tapi kan tidur udah bagus saja kalau ngaji mah. Kenapa? Anggap aja rambutan busuk dijual ora laku, tapi ngumpul di peti sama rambutan-rambutan bagus. Ada harganya enggak? Ada. Berapa? Hah? Berapa harganya? Sama sama yang bagus. Kenapa? Borongan. Orang ngaji begitu. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Itu perkumpulan tidak bakal bernasib sial yang duduk di situ. Jidur, biar tidur, nggak apa-apa, bagus. Sadar kalau kita bakalan mati. Singkatnya, orang yang ngaji sifat bako tertanam dalam hatinya, tidak bakalan mati-matian mengejar-ngejar sesuatu yang tidak bermanfaat kala mati. Tidak bakal musingin sesuatu yang kagak ada manfaat kala mati. Buat apa kita ngejar-ngejar dunia mulu, nggak ada habisnya. Mana kalau kita mati, bini kita kawin lagi? Mana kawinnya sama musuh kita yang dulu berantem mulu sama kita? Enak dia, sengsara kita. Itu yang dipuyengin ngaji. Udah waktunya kita zikir. Umur kita udah asar. Bentar lagi maghrib. Kalau maghrib matahari mendem. Kalau udah mendem di tanah kusir enggak nongol lagi. Maka mumpung masih hidup, sadar kita kudu mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kala kita mati. Dan ini adalah yang paling pokok bagi orang yang ngaji sifat bako. Sadar sesadar-sadarnya kalau dia bakal mati. Dah, tanemin terus kebaikan. Kalau nanamnya berenuk, fa insya Allah kagak bakalan buahnya duren. Kagak ada rumusnya. Kalau nanamnya duren, insya Allah buahnya duren. Kalau nanamnya keburukan, kemaksiatan, gak bakalan ujung surga. Sulit. Wong berenuk kepengen duren, enggak nemu. Tanam terus kebaikan demi kebaikan. Mau diakui orang atau tidak, mau dinilai baik atau tidak oleh orang, pada akhirnya kembali antara kita dan Tuhan, dan Tuhan yang akan menilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Semuanya berpulang pada kita. Manfaatin hidup yang sebentar. Hidup ini cuman sekali. Karena kita nggak punya sifat bako. Tapi walaupun hidup kita sekali, asal dimanfaatkan dengan baik wujud kita di alam dunia ini, maka sekali saja sudah cukup. Tidak perlu hidup 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Lihat para nabi, lihat orang-orang soleh dulu, hidup sekali tapi namanya abadi. Kayak orang-orang soleh Wali Songo segala macam. Enggak seperti Wali Songong baru mati seminggu anaknya udah berantem rebutan warisan, dia disiksa di kubur. Buat apa? Mau nyari apa kita hidup? Maka orang yang yakin Allah bersifat baqo, sadar ditata hidupnya pelan-pelan dari umur yang tersisa. Ingat, nggak usah sesali masa lalu. Banyak waktu yang dibuang. Mata buat mirip-mirip kartu balak 6 double it. Udah lupakan itu. Umar bin Khattab dulu masa lalunya jelek juga, tapi karena pandai menata hidup sampai kuburannya samping Rasulullah. Bagi kita yang umurnya udah senja kayak begini,
banyakin baca sholawat sebanyak-banyaknya, lebih-lebih di bulan Maulid ini, agar supaya apa? Sadar kita perlu menyandar kepada Nabi yang luar biasa. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah Rasulullah kekasih Allah yang syafaatnya amat sangat diharapkan dalam menghadapi hari-hari ke depan yang makin mengerikan yang kita bakal alami. Manfaatkan hidup sekali, enggak perlu berkali-kali. Yakin kalau kita sadari kita enggak punya bako, hidup kita tertata. Biarkan orang berkata apa, yang penting kita terus berbuat baik. Pada akhirnya kebaikan itu akan berbuah kebaikan pula, karena apa yang kau tanam itulah yang kau bakal petik. Dan ini rumus hidup bagi orang yang ngaji sifat bako. Mudah-mudahan Allah beri kita kesadaran yang kuat, keyakinan yang bagus, keimanan yang mantap kepada sifat bako ini, sehingga pelan-pelan kita bisa mengabadikan amal-amal baik kita untuk kebutuhan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Wallah.